Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royhan Andre. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sebuah materi, yaitu Central Processing. Apa itu Central Processing? Central Processing atau unit pemrosesan sentral adalah sirkuit elektronik di dalam komputer yang menjalankan perintah untuk membentuk program komputer. CPU melakukan operasi aritmatika, logika, pengendalian, dan input atau output dasar yang ditentukan oleh perintah dalam program. Fungsi Central Processing atau CPU. CPU adalah jantung fisik dari seluruh sistem komputer. CPU berfungsi menghubungkan berbagai peralatan peripheral, termasuk perangkat input-output dan unit penyimpanan tambahan pada komputer. Di komputer modern, CPU terkandung pada chip sirkuit terintegrasi yang disebut mikroprosesor. Struktur Central Processing. Central Processing atau CPU memiliki beberapa struktur, yaitu arithmetic dan logica unit. Untuk melakukan komputasi atau pengolahan data aktual. Yang kedua, CU, control unit, untuk mengontrol perpindahan data dan instruksi ke dari CPU, dan juga pengontrol operasi ALU. Yang ketiga, register, ialah memori internal CPU. Berikut adalah gambar dari struktur Central Processing atau CPU. Tujuan Central Processing. CPU mendukung pemrosesan data dengan melakukan fungsi mengambil, mengode, dan mengeksekusi pada instruksi yang diprogram. Secara bersamaan, fungsi-fungsi ini sering disebut sebagai siklus instruksi. Selain fungsi siklus instruksi, CPU melakukan fungsi mengambil dan menulis data. Pada CPU memiliki beberapa jenis yang pada saat ini sedang terkenal atau sedang lagi booming. Yang pertama adalah Intel prosesor. Prosesor Intel boleh jadi masih menjadi raja prosesor pada saat ini. Temperatur pada Intel dapat diatur oleh prosesornya sendiri, sehingga prosesor Intel akan mengurangi kecepatan kinerjanya jika prosesor terlalu panas dan tidak berisik. Intel prosesor biasanya sering digunakan pada laptop dan komputer. Yang kedua, AMD, Advanced Microprocessor. Inilah pesaing utama Intel. Advanced Microprocessor atau yang lebih dikenal dengan AMD. AMD lebih murah atau untuk kelas menengah ke bawah. Jadi saingan dari Intel prosesor itu adalah AMD. AMD itu menyediakan barang yang lebih murah tapi bagus untuk kelas menengah ke bawah. Yang ketiga, ARM prosesor. Di bawah lisensi ARM Limited, prosesor ini terus berkembang sebagai rajanya prosesor pada ponsel. Performa per watt yang sangat bagus, hemat daya, cepat karena arsitekturnya RISC. Jadi ARM prosesor ini sering dipakai di ponsel atau Android. Yang keempat adalah Cyrix prosesor. Cyrix adalah prosesor yang berkembang untuk mikroprosesor komputer. Nah, untuk kualitas, Cyrix memiliki performa yang cukup tinggi. Apple prosesor. Prosesor ini juga dinilai dapat dioperasikan jauh lebih cepat dari produk Android lainnya. Operasi tersebut sangat efisien dan super cepat. Tapi, Apple prosesor ini hanya digunakan untuk barang-barang yang mahal. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.